Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat anak rantau dimanapun berada, alhamdulillah kita sekarang berada lagi di rumahnya guru kita ya, Pak Ustadz yang punya ilmu makrifat Rahmat Lombok. Alhamdulillah kemarin kita sudah beraktivitas masuk ke perkebunan kelapa sawit Rimba Matwa. Alhamdulillah berhubung kita bawaan banyak ya. Perlu diketahui sedikit sahabat anak rantau, dulu kita pernah terjadi musibah ya, kecelakaan motor ya, sehingga tangan saya dulu patah. Ini bahu saya lepas, tangan saya patah, ini retak, pokoknya badan saya tuh sisa jalan semua. Dan videonya bisa disimak ya di video-video yang sudah saya upload itu. Itu waktu saya diterapi, diobatin, patah tulang itu ya. Dan alhamdulillah sekarang kita bersama guru kita ya. Kita akan masuk lagi ke perkebunan kelapa sawit Sinarmas. Dikarenakan kita bawaan kita banyak. Kemarin ya kita bawa barang itu hampir 8 karung sandal, aksesoris juga, lampu-lampu. Jadi tangan saya nih terasa lagi, jadi ngilu lah. Jadi kalau sudah keadaan begitu, jadi tangan saya tuh saya kemana-mana tanpa diketahui orang ya bawa ikat ini. Kalau sekarang kayak sekarang ini sudah terasa lagi, jadi kita ikat ini dari sini sampai tangan ini supaya ini dulu bekas patah ya, patahannya begini, jadi dia tegak lagi, tidak goyah, si tulangnya tidak goyah, dan bahu kita juga tidak longgar lagi lah ibaratkan. Jadi biar kuat lagi, karena ini sehari ini hari Sabtu mau memasuki hari gajian hari Desember ya, bulan Desember. Belum lagi kita berbarengan dengan THR, jadi kita harus persiapan ini total. Ini tangan ini harus kita, ini dulu kita mau minta bantuan ke guru kita ya. Sama ini teman kita juga ada dari Pelabuhan Ratu, namanya Kang Sandi. Dari Pelabuhan Ratunya mana Kang? Pelabuhan Ratu, Gadong. Gadong, ya. Daerah Gadong ya, Pelabuhan Ratu. Ini Kang Sandi, kebetulan beliau juga mau berjualan sandal sepatu, ada HP-HP juga. Kebetulan malam ini sudah dari perkebunan kelapa sawit Rimba Matwa, jadi sekarang mau ikut kita ke perkebunan kelapa sawit Sinarmas. Jadi kita mau minta bantuan ini, kita mau ikat dulu ke guru kita sekalian, nanti terakhir kita minta doa izin restunya, mudah-mudahan dalam aktivitas kita mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang kita cita-citakan, sesuai yang kita harapkan. Mudah-mudahan segala aktivitas kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan dengan doa dari guru kita, mudah-mudahan membawa kita kepada hasil yang maksimal. Jadi kita akan minta doanya dari beliau, akan minta juga wejangan sedikit ya, agar kita dalam beraktivitas kita terarah ya, tepat sasaran. Kita sekarang akan ini dulu ya, pasang dulu ini dari sini nih. Iya. Berarti dulu ini pernah patah ini. Ya, jadi itu sahabat anak rantau ya. Jadi kalau digini-gini ini bunyi, tangan ini bunyi, ini juga, apalagi kita kalau tiduran ini tangan ini bunyi kerak 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 kerak. Cuman kita anak rantau ya, mau bagaimanapun agak kesini, agak kencang, agak lebar. Nah, bagaimanapun kita tidak boleh mengeluh, dikarenakan ini dunia perantauan, suka tidak suka, enak tidak enak, kita harus tetap jalani. Karena kita, sebentar, orang tua jauh, saudara pun jauh, jadi kita kalau tidak punya saudara di tanah rantau ini, kita akan sengsara ya. Iya. Jadi begini kita ya, ini di belakang kamera saja kita kayak yang kelihatan kuat, kelihatan tegar, tapi ya
Ini kita bukan untuk memperlihatkan kelemahan kita, tapi di atas kelemahan kita terdapat kekuatan. Nah, kalau kita yakin dan percaya bahwa Allah akan bersama orang-orang yang sabar, jiwa kita akan merasa kuat. Ke sini. Nah, ini ke sini. Jiwa matanya masukin aja ke sini. Ada kelakban. Sebenarnya ini dibelah dua baru dia ujungnya sini. Udahlah, nanti kita kalau begitu mari saya bantu dengan doa ya. Kalau ini nanti kita ini saja. Nanti kita terakhir kita doa ya, kita minta wejangan dulu dikarenakan kita akan berangkat ini. Ya. Ini saja. Ya, kita saya coba ini dia. Selama saya pegang baca kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai saya selesai pegang ya. Insyaallah ikut ya. Nah, iringi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Innaka antalahu la ilaha illa anta Allahu alamu bimuradihi. Innaka antalahu la ilaha illa anta Allahu alamu bimuradihi. Innaka antalahu la ilaha illa anta Allahu alamu bimuradihi. La uhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsika. La uhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsika. La uhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsika. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi, ya Karim, ya Rasulullah, ya Syekh Maulana Abdul Qadir Jailani Agisni, ya Allah, ya Rasulullah. Datangkanlah kekuatan gaibmu, ya Allah, ya Rasulullah, untuk bisa memperbaiki sakit yang diderita oleh Mas Endang ini, ya Allah, ya Rasulullah. Hamba memohon kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi, ya Karim, ya Rasulullah, ya Syekh Maulana Abdul Qadir Jailani Agisni, ya Allah, ya Rasulullah. Datangkanlah kekuatan gaibmu, ya Allah, ya Rasulullah, untuk bisa menyembuhkan penyakitnya ini, ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi, ya Karim, ya Rasulullah, ya Syekh Maulana Abdul Qadir Jailani Agisni, ya Allah, ya Rasulullah. Datangkanlah kekuatan gaibmu, ya Allah, ya Rasulullah, untuk bisa menyembuhkan penyakit ini, ya Allah, ya Rasulullah. Allahumma inni a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa na'udzubillahi minal khotoya wa najjina minan nar wa najjina minal khotoya walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udzubillahi minal khotoya wa najjina minan nar wa najjina minal khotoya walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lam 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 ta 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 shin 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 lam lam. Lipa 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 lipa. Shin 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 lam lam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan ada perubahan ya. Karena semua itu ditentukan oleh Allah. Karena di dalam diri ini sesungguhnya hanya Allah yang berkuasa. Karena yang ada di dalam diri zahiri ini adalah tiada berdaya yang ada pada diri zahiri ini. Dalam artinya badan ini semata-mata rongko ya sebenarnya. Maka rongko itu dalam artinya tidak berdaya kecuali semua itu atas kehendak Allah. Nah, bacaan tadi itu adalah untuk
memulihkan dalam artinya yang apa yang pernah keselio dalam artinya atau bagaimana tuh, itu cara mengundang kekuatan gaibnya Allah untuk kita bisa meminta pertolongan kepada Allah. Dan jangan sekali-sekali kita meminta pertolongan kepada jin, setan, dan lain sebagainya. Kita meminta hanya kepada Allah, apapun yang kita minta. Karena Allah itu senang dimintai pertolongan sebenarnya. Nah, terus kita ini jangan berkeyakinan bahwa kita yang mampu dan bisa menyembuhkan. Hanya Allah yang punya kehendak. Begitu juga yang mengobati atau yang diobati dalam artinya. Itu harus karena Allah semata. Kalau bukan karena Allah atau kalau kita tidak kembalikan kepada Allah semua, itu maka kita akan tergolong orang-orang yang syirik. Dalam artinya maka jampi ramalan itu syirik jika dipercaya. Dalam artinya kita mensekutukan Allah, kita menduakan Allah. Maka kembalikanlah semua itu kepada Allah. Hanya datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Dan saya memberikan amalan ya kepada kita semua. Dan semoga bermanfaat kepada kita semua. Terutama kita harus banyak-banyak mengamalkan kalimat atau huruf alif, lam, dan mim. Alif, lam, mim itu karena kesempurnaan Islam ada di dalam huruf itu. Dan huruf itu juga masih ada bunyinya seperti yang telah kita lontarkan di konten-konten yang lalu dalam artinya. Terus tapi ada lanjutannya. Nah, dari mana saya mendapatkan petunjuk ini ya? Itu petunjuk secara langsung datang kepada saya bahwa saya diperintahkan atau disuruh untuk mengamalkan alif, lam, dan mim. Itu datang secara langsung kepada saya, insya Allah dan izin Allah. Itu namanya kalau ilmu yang datang dengan sendiri atau amalan yang datang dengan sendirinya tanpa guru, itu namanya ilmu laduni. Perhatikan ya, itu ilmu laduni, namanya ilmu yang datang dengan sendirinya tanpa guru, tanpa siapapun yang mengajarkan, itu namanya ilmu laduni. Maka petunjuk yang pernah datang kepada saya bahwa disuruh amalkan alif, lam, dan mim, yang ia mengatakan bahwa kita tidak rugi dunia dan tidak rugi akhirat. Alif itu kan sudah kita jelaskan semua ya. Lam itu sudah kita jelaskan juga. Mimnya juga sudah kita jelaskan. Dan alif, lam, mim ini terdapat di Al-Quran juga. Nah, contohnya alif, lam, mim. Nah, berulang-ulang kita jelaskan ya. Bahkan pernah datang juga sebagai petunjuk datang kepada saya. Dan pernah saya teliti dia di dalam Al-Quran ya. Di sekitar juz 20-an mungkin. Di penafsiran Al-Quran, di situ ternyata saya temukan sambungannya di penafsiran sekitar 3 baris ke 4 baris. Ada kan penafsiran Al-Quran terbawah itu loh. Nah, itu pernah tahu tidak? Nah, itu di situ saya temukan ternyata ada sambungannya di sana alif, lam, mim itu. Sambungannya alif, lam, mim dan disambung dengan lam, mim, mim, ya, mim, mim, ya, mim. Itu sambungannya. Nah, terus sambungannya ini alif, lam, mim, mim, ya, mim. Itu saya temukan di dalam Al-Quran, di dalam penafsiran. Di situ kejelasannya seperti ini ya, supaya kita pahami ya. Kejelasannya, di situ alif, lam, mim, pahalanya 1. Kalau kita menghitung pahala. Tapi jangan kita berbuat karena pahala, ya kan? Nah, terus lam, mim, pahalanya 1. Mim, ya, mim, pahalanya 1. Ini kejelasan Al-Quran, bukan kita mengada-ada. Nah, waktu saya mendapatkan petunjuk itu, dalam artinya ilmu laduni ini datang dengan sendirinya, itu dia mengatakan, amalkanlah alif, lam, mim ini, jadikanlah buah bibirmu. Tidak rugi dunia, tidak rugi akhirat. Ini pesannya. Nah, itu pesannya. Ternyata ada sambungannya, ternyata ada pahalanya. Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Nah, itu kelanjutannya maksudnya toh. Nah, itu pernah kita buktikan bahwa ternyata kelebihannya alif, lam, mim ini sungguh besar. Itu terjadi dalam diri kita sendiri dan berapa orang yang pernah mengamalkan, alhamdulillah keuntungan, faedah, manfaatnya sungguh besar. Tapi sesuai dengan pesannya, itu amalkanlah dan jadikanlah buah bibirmu. Maksudnya zikirkan atau wiridkan maksudnya toh. Karena di situ alif, lam, mim ini ya faedahnya sangat besar, bahkan Al-Quran juga.
Alif itu artinya Allah, lam itu bunyinya la ilaha illallah, mim itu bunyinya Muhammad Rasulullah. Secara ringkas, secara singkat, itu yang merupakan rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Ini datang kepada saya insya Allah sebagai petunjuk, bahkan besar dan masih banyak lagi yang lainnya, faedah-faedah dan kegunaan-kegunaan tertentunya. Insya Allah kita amalkan seperti katanya, kita mau berjualan, kita mau mancing, mau menjerat, mau apapun aktivitas kita, itu akan mudah ini pesannya. Seperti itu. Maka amalkanlah alif lam mim ini seterusnya ya. Di dalam perjalanan juga sambil kita mengendara, amalkanlah alif lam mim ini. Di saat kita kesepian, amalkanlah alif lam mim. Bila perlu lanjutkan lam mim mim ya mim ya. Insya Allah ya. Ini jadikanlah kalimah-kalimah terpuin bagi kita. Nah, insya Allah seperti itu. Dan doa restu saya saya merestui dalam artinya perjalanan kalian ini untuk menuntut rezeki, karena sesungguhnya kita ini dituntut oleh Allah itu untuk jangan lupa akhirat juga, jangan lupa dunia juga, karena Rasulullah SAW juga mengatakan kita harus kejar dunia seakan-akan kita akan kekal untuk selama-lamanya, tapi jangan lupa akhirat, kata Rasulullah, kejarlah akhiratmu seakan-akan kita akan mati esok pagi. Insya Allah ya, ingat itu ya. Insya Allah. Mungkin urean demi urean secara singkat, ringkas, singkat, jelas ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dimanapun berada. Dan mari kita berdoa bersama supaya benar-benar kita diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Innaka antalahu la ilaha illa anta Allahu a'lamu bimaradihi. La usisan an alaika kama asnaita ala nafsika. Ya Allah ya Tuhan ya Rabbi ya Karim ya Rasulullah. Ya Syekh Maulana Abdul Qadir Jalani Agisni ya Allah ya Rasulullah, lindungilah mereka dalam perjalanan dan izinkanlah mereka apa yang mereka niatkan ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan ya Rabbi ya Karim ya Rasulullah, ya Syekh Maulana Abdul Qadir Jalani Agisni ya Allah ya Rasulullah. Datangkanlah kekuatan gaibnya ya Allah ya Rasulullah untuk bisa melindungi mereka ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan ya Rabbi ya Karim ya Rasulullah, ya Syekh Maulana Abdul Qadir Jalani Agisni ya Allah ya Rasulullah. Jadikanlah mereka orang-orang yang beriman di sisimu ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah ya Ahadu ya Wahidu ya Maujudu ya Jawadu ya Basitu ya Karimu ya Wahabu ya Zatauli ya Fatahu ya Razaku ya Alimu ya Hayyum ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Badi As-Sama ya Zal Jalali wal Ikram ya Hanan ya Manna impahni binafhati khairi tughnini biha aman siwaka antas tabtihu faqad ja'akumul fadhan inna fatahna fadhan nasrun minallah wa basyiril mu'minin wan najata minan nar wal afina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sahabat anak rantau, kita tadi sudah ditolong sama guru kita, sudah saya ikatkan ya. Alhamdulillah ini bisa menguatkan kita ya untuk membawa lagi beban berat kita ya. Sebetulnya ini tidak pantas untuk diperlihatkan karena anak rantau itu pantang harus menyerah ya. Anak rantau itu pantang harus mengeluh. Jadi kita susah senang kita harus hadapi ya. Karena itulah dunia perantauan, dunia yang penuh liku, dunia yang penuh fata morgana. Kita semua merantau di sini, tujuan satu, merubah nasib ke arah yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah tadi kita sudah dikasih amalannya sama guru kita, berupa amalan yang harus kita amalkan ya sebagai
buah bibir kita, Ya. yaitu alif lam mim. Lam mim, mim ya mim. Alif lam mim, Lam mim, mim ya mim. mim ya mim ya. Ada di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an itu ya. Bahkan itu sebagai ilmu laduni pernah datang sebagai petunjuk kepada saya. Ya. Yang namanya ilmu laduni itu adalah ilmu yang datang dengan sendirinya tanpa guru. Nah itu. Ya. Alhamdulillah ya. Alif itu adalah Allah, Allah ya. Lam itu adalah La la ilaha illallah. Ya, mim Mim adalah itu adalah Muhammadur Muhammad Rasulullah. Jadi sudah terangkum dalam alif lam mim. Jadi ya. itu datang dengan sendirinya Yang ya. datang dengan sendiri. Lewat petunjuk ya. Ah. Ya, alhamdulillah sahabat anak rantau, mudah-mudahan ya bermanfaat amalan yang guru kita berikan. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya sahabat dan berfaedah ya, Ya. untuk di kehidupan Boleh kita. ditiru. Boleh ditiru ya. Ya, boleh ditiru, boleh dipergunakan. Itu bisa digunakan pada orang yang lumpuh. Yang lumpuh juga bisa. Ya, bisa dipegang di tempat lumpuhnya. Mhm. Nah, terus boleh juga digunakan pada saat orang yang pernah patah Patah tulang. tulang, itu bisa digunakan Mhm. bagi kita semua. Ya, ya. Insya Allah. Karena itu boleh ditiru ya. Mhm. Boleh ditiru cara tadi, maka saya baca besar. Mhm. Tapi kalau penggunaannya nanti seandainya diamalkan, dalam artinya itu di dalam batin sebenarnya. Harus diucapkan dalam Ya, batin ya. di dalam batin Nggak sebenarnya. boleh di lisan kan? Ya, karena berbeda ucapan lisan dengan ucapan batin. Karena ucapan lisan ini seolah-olah lisan ini dia pandai berbohong. Mhm. Nah, tapi kalau batin itu tidak bisa berbohong. Itulah namanya hubungan secara langsung kepada Allah. Ya. Nah, itu hubungan kita secara langsung kepada Allah menggunakan batin. Nah, dan juga jangan lupa konsentrasi pikiran. Konsentrasi Fokus, pikiran, fokus ya. Istiqomah. Selama ya istiqomah dalam artinya itu pusatkan pikiran, maksudnya itu selama kita pegang itu, yang dipegang, yang diobati, dalam artinya harus fokus juga membaca astagfirullahaladzim boleh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah boleh. Nah, terserah apa yang paling mudah bagi kita, karena Allah menerangkan bahwa amalkanlah apa yang paling mudah bagimu dari Al-Quran. Bismillah kan gampang sekali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah amalan hari-hari kita. Nah, itulah apa yang paling mudah, karena kemurahan Allah itu apa sajalah. Tapi yang paling mudah Allah, mudah sekali kan, begitu toh intinya. Nah, boleh kita tiru, boleh kita pakai, boleh kita gunakan. Kalau ada saudara-saudara kita yang lumpuh, ada saudara-saudara kita yang patah, bisa digunakan itu. Insya Allah orang yang lumpuh yang pernah bisa berjalan kita pernah tolong dengan kalimah-kalimah tadi itu, insya Allah mungkin sekitar 7 orang sudah ada. Ya. Nah Alhamdulillah. itu pun terbukti nyata ya. Mungkin sore kita obati, sore kita pegang, insya Allah pagi sudah berjalan dengan normal. Nah, boleh ditiru itu, karena sudah buktinya sudah berapa yang pernah kita tolong. Tapi usahakan kalau bisa menggunakan batin. Dan selama dipegang itu, hati mengatakan, ya Allah sembuhkanlah ya Allah, ya Allah sembuhkanlah ya Allah, ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Itu kata batin kita. Selama kita memegang itu, insya Allah dengan izin Allah akan disembuhkan oleh Allah seketika. Seperti itu. Alhamdulillah ya sahabat anak rantau, itulah wejangan dari guru dan ilmu yang sudah guru kita berikan. Dikarenakan kita perjalanan masih jauh ini, kita masih 3 jam lagi perjalanan untuk menempuh perkebunan kelapa sawit Sinarmas. Saya akhiri pertemuan kita kali ini ya. Kita semua akan berjalan. Guru kita juga akan pergi ke SB untuk menemui keluarganya ya, dikarenakan ini rumah kebun saja. Jadi kita akhiri sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga minta maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat batin.